Ya jadi gitu ya tadi ya. Jadi kuliah ini sebetulnya cuma teorinya 1 SKS teorinya. Nah untuk praktek itu kalau saya yang namanya praktek kita kan nggak di laboratorium, kita prakteknya kan masing-masing yaitu mengerjakan soal dengan menggunakan komputer atau menggunakan laptop, silakan. Di sini kita gunakan Excel saja. Meskipun untuk software statistika itu bisa menggunakan software yang lebih canggih, yaitu dengan menggunakan SPSS yang paling canggih itu, atau menggunakan Minitab yang sederhana, atau menggunakan yang lain silakan. Memang SPSS itu adalah software yang awal sekali, boleh dikata pertama kali muncul di dunia, dulu masih dalam bentuk DOS, Disk Operating System, yaitu dalam menyelesaikan soal-soal atau persoalan statistika. Makanya sering tanpa disadari atau dijadikan pegangan, orang kalau statistika ya SPSS, gitu. Biasanya gitu sih ininya. Padahal awalnya SPSS itu adalah software yang digunakan untuk social science. SS yang belakang itu social science sebetulnya, aslinya. Statistical Process kalau nggak salah ya, for Social Science, SPSS. Jadi itu dibuat untuk orang-orang sosial tadinya. Kemudian perkembangan berikutnya, sekarang sampai versi ke-20 berapa itu, 27 atau 30 itu. Itu akhirnya social science itu dibuat diganti jadinya. SS tetap, tapi saya lupa, mungkin Anda malah tahu singkatannya apa itu SPSS. Yang sekarang ya, bukan yang dulu. Itu menjadi software statistika untuk semua bidang baik sains, sosial maupun teknik. Nah, itu adalah karena kompleksitasnya, kadangkala menggunakan SPSS itu malah menjadi susah karena datanya keluar semua. Kita nggak memahami malah bingung ini apa gitu kan maksudnya itu. Tapi paling kompleks iya, paling lengkap iya, itu adalah SPSS. Ya nanti di akhir-akhir bolehlah kalau Anda mau mencicipi SPSS boleh, dari berapa versi yang ada silakan, tapi menggunakan Excel pun oke. Nah, jadi nanti kita kuliah ya sesuai dengan itu hanya 1 SKS, sisanya itu adalah nanti bisa saya bimbing dulu kalau memang tidak ada kesulitan, kemudian Anda lakukan mandiri saja, yaitu praktek mandiri, tidak usah di depan laptop, tidak usah di depan Jimit. Jadi biar Anda bebas dan Anda boleh diskusi dengan saya bebas selama 24 jam. Saya buka, saya tidak menggunakan, oh harus jam kantor, enggak. Anda sore boleh, malam boleh, WA saya silakan, enggak masalah. Bahkan pernah ada mahasiswa yang WA saya 1:30 malam. Pas kebetulan kok saya pas bangun ya. Saya udah tidur, tapi pas saya bangun kok ada WA masuk, ternyata yang nanya jam 1:30 malam. Ya saya jawab, enggak apa-apa. Saya bebas itunya. Artinya kemajuan teknologi ini sebetulnya menghilangkan batas-batas waktu, batas negara, batas usia, batas semuanya. Itu makanya kuliah sebetulnya nanti kita bisa kalau jam 1 mulai, ya jam 1 sampai jam berapa lah kita mulai santai saja. Nanti di akhirnya Anda kerjakan sendiri, kalau itu ada tugas, ada praktek mandiri. Makanya saat kita mulai jam 3 itu masih dalam waktunya dan mudah-mudahan Anda juga sudah tidak begitu capek. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan kuliah. Silakan kalau ada apa ganjalan atau apa. Kita baru ketemu pertama ini dan ketemunya juga online gitu ya. Jadi ya repot juga gitu. Karena sesuai dengan instruksi dari direktur, kita masih menggunakan online. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan uji 1 sampel. Kalau kemarin mungkin dari Bu Dian atau dari Pak Robi, Anda sudah mendapatkan apa namanya uji Z. Sudah sampai ya uji Z ya? Sudah? Sudah belum? Bangun, bangun, bangun. Iya, Pak. Z sudah ya? Sekarang saya uji T kalau udah. Anda tahu kan kapan melakukan uji Z? Ada yang bisa jawab? Kapan Anda melakukan uji Z? Jika apa Anda bisa melakukan atau syarat apa
dipenuhi untuk melakukan uji Z. Jadi statistika itu ini ya, tergantung ini tool. Contohnya ini ya, ini kan ballpoint. Kalau ditanya fungsi ballpoint apa? Fungsi ballpoint ini resminya adalah alat untuk menulis. Betul kan? Betul. Resminya adalah alat untuk menulis. Tapi ballpoint ini juga alat untuk memukul. Memukul jidat, nggak percaya ini? Jidat saya pukul. Jadi ballpoint adalah alat untuk memukul, kan gitu. Nah, statistika itu juga demikian. Bahwa statistika adalah alat tools cuma. Kali-kali ini adalah tools. Jangan dijadikan menjadi berat beban karena ini adalah tools, bukan utama. Jadi ibaratnya Anda sekarang belajar adalah belajar alat untuk menyelesaikan masalah yang real. Masalah di teknik kimia. Jadi jangan sampai, oh statistika adalah ilmu mentok, selesai statistika, selesai. Bukan. Statistika adalah alat untuk menyelesaikan masalah. Makanya jangan menjadi beban berat, statistika menjadi sesuatu yang membebani. Salah. Statistika adalah alat yang mempermudah. Makanya kalau Anda sampai salah memakai statistika untuk menguji sesuatu, hasilnya akan salah. Contohnya ini tadi, ballpoint gunanya untuk nulis, tapi bisa juga untuk memukul jidat. Jadi mana yang salah, mana yang benar? Ya, dua-duanya benar. Makanya uji Z, ada yang tahu syaratnya Anda menggunakan uji Z jika apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ada yang lain? Ada yang lain belum tahu? Sampelnya kurang dari 30 bukan, Pak? Kebalik. Kebalik. Justru Z itu minimal 30. Syukur lebih. Karena uji Z itu hanya berlaku untuk populasi. Tidak berlaku untuk sampel. Jadi Z itu untuk populasi. Nah, ya sekarang kita masuk yaitu uji satu sampel yang bisa populasi, bisa sampel. Tapi cenderung ke arah sampel. Baik. Pertama sekarang sasaran, biasalah. Pertama mendefinisikan hipotesis dan uji hipotesis. Ini salah, jawaban pasti salah. Jadi hipotesis salah, kesininya pasti salah. Kemudian menjelaskan 5 langkah prosedur uji hipotesis. Jadi Anda nanti mengerjakan, saya harapkan melalui langkah 5 ini. 5 langkah ini. Membedakan antara uji hipotesis one-tailed atau satu sisi dan two-tailed atau 2 sisi. Atau 2 ekor. Kalau ekor kurang enak ya. 2 buntut nggak enak juga. 2 sisi sajalah. Kemudian melakukan uji hipotesis rata-rata populasi, ini Anda gunakan Z. Kemudian melakukan hipotesis proporsi populasi. Kemudian tipe 1 dan tipe 2 error atau kesalahan itu. Ya, sekarang kita lihat apakah hipotesis. Hipo itu di bawah. Jadi adalah pernyataan tentang nilai parameter populasi yang dikembangkan uji statistika. Contoh hipotesis yang dibuat tentang parameter populasi. Contoh misalkan, rata-rata penghasilan bulanan seorang lulusan teknik kimia 5 juta. Minimal, itu tahun berapa ini? Ya tergantung, minimal 5 juta misalnya. Itu hipotesis. Benar atau tidak, tergantung kenyataan. Punya hipotesis bahwa rata-rata penghasilan bulanan seorang lulusan teknik kimia yang baru, yang fresh graduate, itu adalah 5 juta misalnya. Kalau sekarang rata-rata 6 ya. 20% dari seluruh lulusan mahasiswa teknik kimia sudah diterima bekerja begitu lulus misalnya. Atau malah belum lulus misalnya. Itu adalah hipotesis. Benar tidaknya kita uji secara statistika. Tampilkan contoh ya. Suhu sekarang 25,7. Oke, ini di ruangan saya 25,7 derajat Celcius. Ini
suhu ruangan saya pada saya bikin kuliah ini. Kemudian saya mengatakan, dengan suhu 26 derajat, bisa dianggap sama atau tidak? Nah, pertanyaannya kan gitu. Ini namanya hipotesis. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya memang tidak sama, harus diuji. Oh, ternyata benar nggak sama. Oh, ternyata salah, sama. Atau Anda bikin hipotesis bahwa 25,7 itu adalah tidak berbeda dengan 26. Maknanya ya, bukan nilainya. Numeriknya jelas beda. Tapi 25,7 dapat dianggap sama dengan 26. Misalnya hipotesis. Diuji. Jadi di sini Anda ngujinya mau menguji benar nggak sebetulnya 25,7 itu sama dengan 26. Bisa dianggap sama atau tidak? Nah, itu adalah hipotesis. Kalau ini saya tanyakan, apakah 25,7 bisa dianggap sama dengan 26? Kira-kira jawaban yang benar gimana? Tidak tahu. Ya. Kalau ditanyakan, apakah 25,7 bisa dianggap sama dengan 26? Atau 25,7 bisa dianggap berbeda dengan 26? Hanya data dua ini tidak bisa dijawab secara ilmiah. Bisanya dengan perasaan atau dengan pembulatan yang dimudahkan. 25,7 dibulatkan 2,6. Oh, sama itu dari pembulatan. Tapi dari sisi kajian statistika, maka kita tidak bisa tahu itu sama atau tidak sama, bisa dianggap beda atau bisa dianggap tidak beda. Harus ada data pendukungnya nanti. Ya, oke. Contohnya ini. Apa gunanya statistika? Sekarang kita lihat. Uji hipotesis adalah prosedur berdasarkan bukti sampel dan teori probabilitas digunakan untuk menentukan apakah hipotesis tersebut adalah pernyataan yang masuk akal dan tidak boleh ditolak, atau masuk akal dan harus ditolak. Nah, bingung kan? Masuk akal tidak boleh ditolak, atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Nah, silakan cerna sendiri kalimat ini. Dia masuk akal dan tidak boleh ditolak. Artinya apa? Diterima, tapi kalimatnya tidak boleh ditolak. Itu halus ya. Atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Oke? Ada dua hal yang seperti itu yang nanti kita hubungannya adalah menolak atau menerima. Apa? Yaitu pernyataan sesuatu uji sama atau tidak. Langkah hipotesis. Pertama, nyatakan hipotesis nol dan alternatif. Harus dua. Hipotesis tidak boleh tunggal. Yaitu hipotesis nol dan alternatif. Nol itu adalah praduga tak bersalah. Alternatif adalah praduga bersalah. Hipotesis nol adalah status quo, sementara alternatif adalah pertanyaan. Jadi, yang menjadi pertanyaan soal, yang menjadi pertanyaan masalah, itu adalah hipotesis alternatif. Sementara hipotesis nol, itu hipotesis yang bersifat status quo. Tahu kan status quo? Status quo itu nggak berubah. Ya gini maunya gini kok. Zona nyaman lah status quo itu. Nah, yang menjadi soal itu adalah hipotesis alternatif. Kemudian yang kedua, pilih taraf signifikansi atau level of significance atau taraf kebermaknaan. Taraf keyakinan sebetulnya. Wah, enggak, bukan. Signifikansi itu adalah taraf kepercayaan. Beda lagi. Ya, signifikan lah pokoknya. Bahasa Indonesianya susah itu kadang-kadang ya. Signifikan itu apa sih? Signifikan itu ya bermakna. Yang ketiga, identifikasi perangkat statistika yang sesuai. Artinya Anda gunakan uji Z, uji apa harus jelas di sini. Sekali Anda salah di 3, maka berantakan semua. Jadi perangkat statistika harus benar. 4, merumuskan aturan keputusan. Rumusannya gimana? Kapan Anda menolak dan kapan menerima. Setelah itu diolah dan ambil keputusan. Terima H0 atau menolak H0. Kalau menolak H0,
berarti menerima H1. Menerima H0, menolak H1. Nah, ini adalah langkah yang harus Anda lakukan berurutan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 salah, maka ke sini wassalam. Jadi hipotesis 0 itu yang paling menentukan dalam statistika. Makanya saya mengerjakan soal, kalau soalnya urean, begitu hipotesis 0 salah, saya sudah hilang, itu sudah habis ke bawah, nggak ada gunanya lagi soalnya sudah. Karena hipotesis 0-nya salah. Kalau hipotesis 0 salah, udah berantakan semua nanti. Ya, ini tolong nanti gimana cara hipotesis 0? Kita lihat mulai satu-satu. Kita mulai yang perlu diingat tentang H0 dan H1. Pertama, H0 adalah hipotesis 0 dan H1 adalah hipotesis alternatif. 0 itu yang memang 0 atau hipotesis yang status quo, sementara H1 adalah hipotesis yang alternatif. H0 dan H1 saling eksklusif dan kolektif. Eksklusif memang berbeda, berlawanan, eksklusif gitu. Tidak boleh inklusif. H0 dan H1 betul-betul dua kutub yang berbeda, eksklusif. Kalau 0 iya, H1 tidak. 0 merah, 0 hitam, maka H1 putih gitu. Jadi nggak ada yang abu-abu di sini. Jadi H0 dan H1 saling eksklusif. Dan kolektif artinya apa? Bersama-sama. Kalau ada H0 ya ada H1. Ada H1, ada H0. Itu adalah merupakan sesuatu yang selalu ada. Kalau ada hitam, ada putih. Ada siang, ada malam. Kan nggak ada malam terus gitu, atau siang terus. Itu adalah berarti dia ada secara bersama-sama yang nanti keberadaannya adalah merupakan komplement. Atau berlawanan bisa, komplement bisa. Artinya H0 dan H1 itu memang ada dua-duanya. Tidak bisa meniadakan salah satu. H0 adalah selalu dianggap benar. Jadi yang dianggap benar, dianggap tidak bersalah adalah H0. Jadi misalkan begini, misalnya begini. Anda mau menguji apakah itu benar atau salah ya. Anda jangan bikin H0 itu salah, enggak. H0-nya harus yang dianggap benar, yang positif. Jadi H0 itu positif, praduga tak bersalah. Kemudian apakah ada A dan B berbeda ya? Kalau pertanyaan berbeda, maka H0-nya bukan berbeda, H0-nya adalah dianggap sama. Karena pertanyaan itu Anda tidak percaya. Nggak percaya kan? A atau B sama atau berbeda ya? Anda ragu. Itu pertanyaan yang membuat Anda tidak percaya bahwa A dan B itu sama atau tidak. Perlu diuji. Maka H0 yang positif. Apa? Anda tidak boleh ragu. Nggak ragunya apa? Ya dan A dan B sama. Gitu. Makanya yang dianggap benar, yang dianggap sama itu adalah H0. H1 memiliki beban pembuktian. Kalau H0 tidak ada H1, Anda tidak usah menguji. Selesai sudah. Wong H0 itu adalah dianggap benar. H0 itu adalah apa itu? Praduga tak bersalah, ya udah. Karena tidak ada H1. Di pengadilan itu ada H0, ada H1 masalahnya. Makanya ada beban pembuktian. Siapa yang membuktikan? Hakim. Tapi hakim akan menempatkan terdakwa menjadi dianggap tidak bersalah lebih dahulu. Baru dibuktikan, karena jaksa menuntut, maka dibuktikan benar atau salah. Jadi ada H1 sebetulnya. Ya kalau H0-nya di sini memang nanti pembela pasti dianggap benar gitu kan ya. Hakimnya menempatkan H0 dulu, jangan H1. Dalam pengadilan nggak boleh terdakwa tiba-tiba dianggap salah, nggak boleh. Sampel harus acak. Nah, di sini ternyata sampel tidak semudah diucapkan. Sampel harus acak, itu mudah ditulis, mudah diucapkan, tetapi kadang sulit untuk dilaksanakan. Makanya dalam uji statistika itu yang sangat-sangat penting, dan itu yang pegang peranan betul atau salah, valid atau tidak, adalah sampling.
Sekali samplingnya salah, mau pakai metode apapun juga pasti salah. Udah pasti salah kalau udah samplingnya salah. Makanya membuat sampel ternyata tidak sederhana. Contohnya apa? Contoh ya, yang paling gampang, contoh misalkan Anda mau bikin survei kepuasan pelanggan misalnya. Ada produk A yang akan diuji, kira-kira ini puas atau tidak. Nah, masalahnya, gimana cara ngambil sampel? Kalau ngambil sampelnya orang yang suka pada produk itu, pasti hasilnya bagus. Ambil sampel keliru, ternyata orang-orang yang ternyata tidak suka, ya jelek hasilnya. Nah, sekarang gimana cara bikin random supaya itu acak? Itu yang sulit masalahnya. Masalahnya apa? Benda itu tidak homogen. Manusia kan tidak homogen. Diambil 100 sampel. Nah, ngambil 100 sampel dari mana? Dari kelas 1B, 1A, 1C, atau 1 TKPB? Mungkin beda hasilnya. Nyampur, gimana nyampurnya? Mau diambil masing-masing dari 4 kelas itu misalkan 25 sampel biar 100 misalnya. Ya siapa yang diambil? 10 siapa yang diambil? Itu yang jadi masalah kenapa sampel itu kadang-kadang sulit sekali. Malah boleh dikata paling menjadi kendala adalah pengambilan sampel. Sekali sampel salah, hasil kesimpulan sudah deh pasti salah. Nah, makanya nanti kan sebentar lagi tahun 2024 kan ada pilpres ya, sebelum ada pilkada serentak gitu kan. Lihatin aja itu. Apa itu? Yang ini yang lembaga survei X ternyata berdasarkan itu ternyata calon presiden terkuat si A misalnya. Ternyata lembaga survei yang kedua, oh si B yang terkuat. Loh, baru kita aja udah kelihatan, pasti sampelnya berbeda itu. Nah, kalau ada seperti itu, maka hasilnya tergantung pengambilan sampel. Kalau sampelnya orang yang pro si A, ya otomatis menang si A. Yang si pro si B, menang si B. Nah, supaya yang tidak pro dua-duanya, yang netral, sulit itu mencarinya. Itulah sebabnya kenapa ada yang namanya tingkat kepercayaan nanti. Ya, oke. Jika disimpulkan, tidak menolak H0, perhatikan tidak menolak, bukan katanya tidak, bukan menerima ya, tidak menolak. Ini berarti bahwa hipotesis nol itu benar, hanya menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak H0. Dengan menolak hipotesis nol, maka menunjukkan bahwa hipotesis alternatif mungkin benar. Perhatikan, meskipun kesimpulannya Anda menolak H0 atau tidak menolak H0, itu hanya menunjukkan probabilitas berdasarkan bukti. Makanya kalau di kehakiman pada persidangan selalu dikatakan dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Perhatikan kalimatnya. Bukan dengan bukti-bukti sah dan benar. Bukan itu. Selalu dengan bukti-bukti sah dan meyakinkan. Maka diputuskan. Si A terdakwa itu ternyata dinyatakan bersalah. Dihukum sekian tahun. Pertanyaannya, apakah keputusan hakim itu benar? Belum tentu. Salah bisa jadi. Dia hanya punya keyakinan bahwa terdakwa adalah benar atau salah. Nah, disinilah statistika tidak demikian. Yaitu kita hanya sampai pada kesimpulan dengan sah dan meyakinkan. Maka Anda bikin kesimpulan. Apakah benar? Tidak selalu juga. Baik, lanjut. Ini poin yang paling penting di antara deretan omongan saya tadi. Kesetaraan selalu menjadi bagian dari H0. Perhatikan, yang ada tanda sama dengan itu selalu menjadi H0. Awas, jangan keliru di sini. Karena ada buku statistika yang ternyata tidak seperti ini dan itu tidak benar sebetulnya. Nanti membingungkan bagi pembaca itu. Karena H0 dan H1-nya ketukar jadinya. Saya ambilkan contoh ya. Apakah A sama dengan B? Pertanyaannya, apakah A sama dengan B?
Maka H0-nya adalah A sama dengan B. H1 A tidak sama dengan B. Oke? Ya. Jadi pertanyaannya, apakah A sama dengan B? Ini pertanyaan. Apakah A sama dengan B? Maka hipotesis nolnya adalah H0-nya itu adalah A sama dengan B. Karena ini. Dan H1-nya adalah A tidak sama dengan B. Nah, baik. Sekarang mungkin Anda bertanya barangkali, loh Pak, tadi katanya H1 itu adalah yang pertanyaan. Kok ini pertanyaan awal justru H0? Nah, perhatikan di sini, jangan terjebak pada pertanyaan. Tapi pada konteksnya adalah A sama dengan B atau tidak. Kalau saya katakan pertanyaan begini, apakah A tidak sama dengan B? Atau apakah A berbeda dengan B? Dengan apakah A sama dengan B? Konteksnya apa? Tidak yakin, artinya ragu-ragu. Ragu-ragu adalah bagian dari H1. Oke? Oke. Kalau Anda hanya berkonotasi atau memilih atau berpengetahuan pertanyaan adalah H1, nanti akan menjadi terjebak jadi hal yang aneh tergantung pertanyaannya sekarang. Kalau pertanyaannya apakah A berbeda dengan B, maka berarti Anda mengatakan ini H1, ini H0. Kalau Anda menjadikan apakah A sama dengan B, maka Anda dapatkan H0-nya ganti. A tidak sama dengan B. Sementara H1, H sama dengan B. Padahal pertanyaan itu esensinya sama. Apakah A berbeda dengan B? Apakah A sama dengan B? Itu sama esensinya. Dua-duanya meragukan masalahnya. Dua-duanya ragu apakah A itu sama atau tidak, kan gitu kan. Kalau itu Anda hanya mengacu pada H1 adalah pertanyaan, maka pada persoalan yang sama H0-nya berbeda. Kacau kan jadinya. Ini begini hasilnya. Yaitu ini sama ini. Nah, kan berapi. Kesimpulannya beda loh itu nanti. Diuji statistika ternyata H0 diterima. Kalau Anda menggunakan ini, Anda terima. Kalau Anda gunakan ini, Anda diterima. Soal yang sama, uji yang sama, hasil yang sama, kesimpulan berbeda. Itu namanya salah, yang bikin H0 itu. Maka sekali Anda bikin H0 salah, berantakan bersamanya. Nah, untuk lebih memahami, maka H1 adalah memang pertanyaan, H0 adalah status quo dan menjadi yang dianggap benar, maka pernyataan inilah yang penting, bahwa H0 itu adalah selalu yang ada tanda sama dengan. Dah, ini ada kunci aja lah. Kalau ada tanda sama dengan, itu adalah H0. Yang tidak ada tanda sama dengannya, itu adalah H1. Oke. Nah, tidak sama, lebih kecil, lebih besar, itu berarti selalu bagian dari H1. Nah, mudah-mudahan dari sini Anda tidak bingung dan bisa paham membedakan antara H0 dan H1. Oke. Belum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya sambil minum dulu. Anda boleh sambil minum, makan juga boleh. Karena minumnya enak ini. Enak. Ini apa sih ini? Apa? Ya, ini memang enak ini. Atau karena lapar aja jadi enak. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada saya lanjut. Oke. Cara membuat klaim sebagai hipotesis. Dalam prakteknya, status quo ditetapkan sebagai H0. Apa status quo? Cari di Google. Ya, status quo. Status yang zona nyaman. Status yang nggak mau berubah. Status yang boleh dikata ya begini saja gitu. Mandek, status quo. Jika klaim sombong itu diajukan sebagai H1, menerapkan aturan Missouri, tunjukkan saya. Ingat,
H1 memiliki beban pembuktian. H0 tidak perlu. H0, kalau H0 saja itu Anda tidak usah buktiin. Itu nggak ada ujinya. Makanya tidak boleh ada H0 tanpa H1. Begitu muncul H0, H1 harus ada. Begitu muncul H1, H0 harus ada. Tidak ada H0, nggak ada H1. Selesai, biarin aja. Nggak dipikirin namanya itu. Jadi H1 memiliki beban pembuktian. Dalam pemecahan masalah, cari kata kunci dan ubah menjadi simbol. Beberapa kata kunci misalnya, diperbaiki, lebih baik dari, seefektif mungkin, berbeda dari, telah berubah dari, misalkan. Itu kalimat ya. Orang sosial biasanya kena seperti itu. Tapi hati-hati, klaim di sini. Arah pengujian yang melibatkan klaim yang menggunakan kata membaik, lebih baik daripada dan sejenisnya akan bergantung pada variabel yang diukur. Hati-hati di sini. Menetapkan H1 dan H0-nya di sini yang sulit. Contoh ini, misal, jika variabel tersebut melibatkan waktu agar obat tertentu diberlakukan, kata-kata lebih baik atau membaik atau lebih efektif jika diterjemahkan menjadi lebih kecil dari atau lebih cepat dari. Saya ambilkan contoh kalau Anda belum jelas. Limbah. Limbah cair. Limbah yang ada di sungai. Dikatakan maka air sungai itu lebih baik daripada lebih baik daripada target yang dilakukan lingkungan hidup misalkan. Jadi ini ada sungai, ada mencemarnya, maka disebut dia lebih baik jika kadar yang namanya kadar pengotor itu lebih kecil dari, kan gitu kan, lebih kecil dari standar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ketentuan dalam lingkungan hidup itu adalah jika lebih baik. Limbah sungai ini akan lebih baik, dikatakan lebih baik, lebih efektif, lebih berdaya guna jika kadar limbahnya lebih kecil dari. Nah, berarti nanti H0-nya itu hati-hati. H0-nya tentu ada batas, yaitu biasanya lebih kecil dari atau sama dengan sekian. Ada batas. Sama dengannya masuk. Nah, sekarang saya balik. Kadar emas di dalam tanah. Tanah ini mengandung kadar emas yang lebih baik. Pertanyaan sama, lebih baik daripada ini. Atau lebih baik jika kadar emasnya lebih besar dari 10 ppm misalnya. Nah, Anda perhatikan, sama-sama katanya lebih baik, tapi bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Itu yang selama ini membuat sulit membuat hipotesis 0 dan hipotesis 1. Jadi perhatikan, makna dari mana lebih baik, lebih cepat, atau lebih efisien, lebih efektif, itu nanti kalau dinumerikan dalam konteks konsentrasi atau dari konteks suhu atau dari konteks konversi misalkan, itu lebih besar atau lebih kecil. Anda perhatikan di situ, itu nanti yang menjadi kuncinya di situ. Karena numerik. Nah, di sisi lain, jika variabel mengacu pada skor tes, maka kata-kata lebih baik, membaik, lebih efektif jika lebih besar. Nah, ini contohnya, contoh 1 dan 2 itu mudah-mudahan Anda tidak bingung. Jadi, lebih besar dari, ini numerik ya, tidak ada kaitan dengan ini sudah, lupakan ini. Ini sudah angka. Ini sudah angka ini. Kalau ini kan lebih baik kan berupa suatu kualitatif. Kalau dikatakan lebih besar dari, itu adalah angka, maka itu bagian H1. Lebih kecil dari H1. Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, ini paling sedikit atau lebih besar atau sama dengan H0. Setelah bertambah, berarti itu lebih besar, itu H1. Tidak sama dengan atau berbeda adalah H1. Tidak berubah atau sama dengan adalah H0. Nah, kalau yang ini Anda lihat ini. Oke, ini adalah mengenai uji. Nah, sekarang permasalahannya,
ada uji sisi kiri dan ada uji sisi kanan. Perhatikan, kanan itu besar, kiri itu kecil. Nolnya berada di tengah biasanya. Jadi kalau di titik koordinat kartesian, ke kanan kan itu berarti membesar. Kalau ke kiri itu mengecil. Artinya, kalau batasnya berada di kanan, ya, berarti yang bisa memperoleh, mendapat penerimaan adalah jika lebih kecil dari. Sementara kalau batasnya di kiri, berarti batas jeleknya di sebelah kiri. Maka kita lebih besar dari. Contohnya tadi limbah misalkan. Limbah itu punya batas maksimum. Jadi punyanya batas atas, batas bawah nggak ada. Nggak ada kan batas bawah dari suatu limbah nggak ada. Adanya nol nanti. Jadi adanya batas maksimum. Maka berarti itu sisi kanan berarti. Artinya apa? Yang memenuhi syarat adalah dari batas itu ke sebelah kiri. Nah, kalau sisi kiri, contohnya adalah kadar emas di dalam tanah. Itu punya batas bawah. Batasnya berapa? Taruhlah ekonomis jika 4 ppm misalkan. Nah, 4 ppm ke atas, itu adalah kita terima. Sementara yang lebih kecil dari 4 ppm kita tolak. Artinya itu adalah sudah tidak layak untuk dipakai. Maka ada uji sisi kiri dan ada uji sisi kanan. Baik, sekarang kita lihat keputusan dan konsekuensi dalam uji hipotesis. Nah, peneliti, kita perhatikan di sini. Kalau H0 itu benar, artinya apa? Ternyata setelah dibuktikan, ternyata memang itu memenuhi status quo, memenuhi suatu kesamaan, maka kita dapatkan H0 benar. Peneliti berarti kalau dia tidak menolak H0 atau menerima ya, istilahnya kan tidak menolak, itu bahasa halus, maka berarti keputusan itu benar. Karena apa? Memang H0 benar, berarti dia tidak menolak. Ya itu benar. Tapi kalau H0-nya benar, tapi ternyata orang itu tetap menolak, itu namanya type 1 error atau error tipe 1. Atau dengan kata lain, di dalam rangkuman ini, di dalam rangkaian ini, meskipun kita menerima hanya probabilitas. Contoh 95% kita terima, 5%-nya kita tolak. Jadi misalnya, pilkada atau pilpres, ternyata Presiden A menang dengan berdasarkan keputusan dari MK. Ternyata Presiden A menang. H0 benar. Tidak menolak H0, maka keputusan benar. Artinya MK memutuskan itu berdasarkan bukti H0 benar, maka dia tidak menolak. Dengan kata lain, A menjadi presiden. Pertanyaannya, ada nggak orang yang menolak? Ada, yaitulah bagian ini, type 1 error ini. Jadi kalau di dalam satu keputusan pengadilan, dan ternyata itu diterima, di putusan memutuskan sesuatu putusan, yang menolak putusan pengadilan termasuk tipe 1 error. Jadi kalau Anda nolak pengadilan itu namanya error sebetulnya. Terlepas dari hakim itu salah atau benar, bijak atau tidak, atau adil atau tidak. Ya, hati-hati, keadilan itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Siapa yang bilang? Bagi terdakwa yang namanya adil adalah bebas. Tahu kan? Bagi terdakwa yang namanya keadilan jika dia bebas. Bagi jaksa yang namanya adil adalah jika terdakwa bersalah. Tah, sudah berbeda kan? Satu kata keadilan ternyata dipandang dari jaksa dan dari terdakwa sudah berbeda. Nah, maka kalau seperti itu keadilan di mana? Yang memutuskan adalah hakim. Makanya hakim memutuskan, oh ternyata dia bersalah. Oh ternyata dia tidak bersalah. Keputusan hakim dianggap keputusan Tuhan. Jadi dengan demikian, maka ya sudah, kalau hakim memutuskan tidak bersalah, ya jaksa harus terima. Mau banding-banding ya silakan aja, tapi keputusan hakim adalah seperti ini. Itu adalah secara probabilitas dengan yakin memang keputusan hakim benar. Apakah ada kemungkinan salah? Ya ada, namanya manusia. Jelas pasti ada errornya pasti. Tidak akan mungkin tidak ada error. Pasti, karena interpretasi.
Kalau kita hanya masalah keadilan, nggak akan habis sampai kiamat, percaya deh. Nggak akan itu. Karena semua orang punya interpretasi atau punya persepsi, tafsiran terhadap keadilan itu berbeda-beda. Di mana dia berpijak. Mungkin Anda bertanya, lupa kan ada kitab suci yang dasarnya benar. Iya, kitab sucinya benar. Agamanya benar, betul. Yang nggak benar apa? Interpretasinya masalahnya. Kan otak orang macam-macam gitu. Begitu ada masalah, ada yang bilang, oh itu benar, ini salah. Nah, mana yang benar? Nah, itu makanya statistika pada dasarnya adalah hanya keputusan yang dianggap meyakinkan, masih ada kemungkinan itu salah. Kemudian yang ini, Hanolnya memang salah. Memang salah. Maka kalau Anda menolak Hanol, itu benar. Namanya juga Hanol salah kok. Terdakwa ternyata bersalah. Ya sudah, berarti ditolak semua pledoi dari terdakwa. Keputusan benar. Tapi ada yang nggak percaya, ada yang masih kuasa kusuk, kemudian hakim tidak adil. Nah, itu tipe 2 error itu. Artinya melawan keputusan hakim. Type 2 error. Error tipe 2. Nah, baik. Ini adalah gambaran peranan statistika di dalam suatu uji. Kalau ujinya itu adalah uji secara teknik, memang relatif mudah. Kenapa? Yang diuji tidak protes masalahnya. Karena yang diuji adalah benda mati. Yang protes siapa? Yang punya sampel. Tapi sesi ujinya tidak akan protes. Berbeda kalau uji seperti ini di pengadilan, sama-sama statistika juga. Maka yang dihadapi hakim adalah makhluk hidup yang bisa ngomong, beda hasilnya. Sekarang contohnya ini. Tadi ada uji sisi kiri, ada uji sisi kanan. Anda perhatikan, ini adalah distribusi normal. Artinya apa? Kita anggap sebetulnya seluruh distribusi normal itu kita terima sebetulnya. Hasilnya seperti itu. Pengennya kan gitu. Bahwa seluruh data di dalam distribusi normal itu adalah memenuhi syarat dan itu diterima. Nah, tetapi itu kan nggak mungkin di dalam dunia. Makanya ada embel-embel tingkat kepercayaan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat ini pakai scale of Z, jadi adalah menggunakan distribusi Z, berarti ini adalah populasi, maka ada daerah, yaitu daerah penolakan. Artinya apa? Ini adalah daerah yang Anda tolak, batasnya adalah di sini. Dari sini ke sana ditolak semua. Yang diterima adalah di sini. Contohnya apa? Nguji misalkan batas konsentrasi limbah. Maka dapat dikatakan ini adalah batas atasnya tidak boleh dilampaui. Jadi yang diterima sebagai air yang tidak tercemar adalah jika lebih kecil daripada batas maksimum. Yang ditolak adalah daerah sini. Contoh di Z. Nah, ini ternyata kita lihat yang ini adalah yang ujinya sisi kiri, ini ujinya sisi kanan. Yang ini adalah mencari yang lebih kecil daripada nanti, yang ini yang lebih besar daripada suatu nilai. Yang memenuhi syarat adalah yang lebih besar atau sama dengan suatu nilai, itu adalah uji sisi kiri, sementara yang memenuhi syarat jika lebih kecil atau sama dengan, itu adalah merupakan sisi kanan. Kalau dua-duanya kita tolak, maka namanya uji dua sisi. Contohnya saya ingin melihat apakah ada perbedaan nilai antara kelas 1B dan 1A. Saya bertanya, rata-rata nilai kelas 1B dan 1A itu sebetulnya kalau secara statistika itu adalah ujinya sama atau tidak sih? Atau bisa dianggap sama enggak sih? Itu H1. H0-nya, oh enggak, sama saja, itu H0-nya. Maka ujinya adalah dua sisi. Karena mungkin A lebih rendah daripada B, atau A lebih tinggi daripada B. Jadi batasnya ternyata nanti adalah syaratnya ada dua batas ini. Kalau masuk daerah sana berarti ditolak, kalau masuk daerah sini ternyata bisa dianggap sama. Diuji. Batasnya ada dua sisi.
Itu namanya uji satu sisi dan uji dua sisi. Jadi kalau ini adalah jika tandanya tidak sama dengan ini. Ya. Sementara ini, yang ini ditolak jika dia lebih kecil, dan dia ditolak dia jika lebih besar. Diterima jika dia lebih besar atau sama dengan, ini lebih kecil atau sama dengan. Ini H0-nya dan ini H1. Ingat, H0 adalah status quo yang mengandung sama dengan, ini ke atas yang memenuhi syarat. H1 adalah yang bersifat eksklusif dan dia merupakan lawan dari H0. Makanya ini adalah H1, ini adalah H0. Ini H0, maaf, ini H1. Oke. Yang ini adalah H1, yang H0-nya adalah sama. Ini H0. Ini H0, ini H1. Yang ini H0, ini H1. Yang ini H0, ini H1. Ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ini. Nah, inilah yang namanya uji rata-rata. Rumus sebelah kiri adalah rumus distribusi Z yang sudah Anda peroleh sebelum UTS. Z sama dengan X rata-rata dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Ini adalah jika jumlah sampel 30 atau lebih. Itu adalah Z Anda gunakan. Jika sampel kurang dari 30, Anda gunakan T. Sebagai pengganti standar deviasi populasi, digunakan standar deviasi sampel S. Maka kriterianya H0, mu sama dengan suatu nilai. Dan H1-nya mu tidak sama dengan nilai. Perhatikan, ini adalah populasi, bukan sampel yang ditulis di situ. Jangan X yang ditulis ya. Jangan H0 adalah X sama dengan suatu nilai. H1 X rata-rata tidak sama dengan satu nilai. Bukan. Karena sampel itu pada dasarnya adalah untuk mewakili populasi. Jadi kesimpulan adalah selalu kesimpulan dari populasi, bukan sampel. Ya contohnya beginilah. Ternyata warga Bandung dilakukan suatu uji statistika, diambil sampel 100 orang. Maka sampel 100 orang itu mewakili Bandung. Kesimpulannya nanti Bandung, bukan sampelnya. Bukan. Adalah itu untuk mewakili populasi Bandung. Maka di sini dikatakan ini mu-nya. Ini adalah merupakan dari ambil nilai rata-rata standar atau nilai rata-rata yang seharusnya. Kemudian ditolak jika, ya tentunya Anda perhatikan, kalau Anda perhatikan seperti ini, jika nilai Z dalam hal ini adalah di sisi positifnya akan mengalami nilai yaitu jika T alfa per 2 N-1 atau Z alfa per 2. Alfa adalah level signifikansi. Kenapa per 2? Karena sisi kiri dan kanan. Alfanya 10, maka 5, 5. Alfanya 5%, maka 2,5, 2,5. Sekarang yang ini. H0 adalah lebih besar sama dengan suatu harga. Maka H1-nya mu lebih kecil dari suatu harga. Anda tolak jika ngikutin ini. Maka Z lebih kecil dari satu nilai dan ini adalah nilai ini. Dia karena dia ke sisi sebelah kiri tentu negatif nanti hasilnya. Kemudian ini adalah yang ini. Kita lihat yang memenuhi syarat adalah yang lebih kecil atau sama dengan. Yang ditolak adalah jika lebih besar. Maka ini adalah syaratnya. Perhatikan ini pasti negatif, karena nilai ini adalah berada di sisi kiri dari sumbu 0, sumbu Y0. Baik, ini adalah uji hipotesis untuk rata-rata dari suatu ini. Nah, sekarang proporsi. Proporsi itu adalah bagian. Tampilkan contoh, misalkan proporsi itu hanya benar salah, hitam putih, manis tidak. Ya tidak, itu adalah proporsi. Jadi nanti berapa persen proporsi itu. Maka pi proporsi nilainya hanya persentase atau fraksi. 100%, 90%, 50% gitulah. Jadi dia proporsi atau fraksi sebetulnya.
Sehingga nilainya sama, ini adalah rumusnya dengan menggunakan uji Z. Oke? Rumusnya itu. Nah, sekarang kita lihat uji rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi jika diketahui. Nah, ini contoh kita mulai persoalan yang sesungguhnya. Perhatikan judulnya. Yaitu uji rata-rata populasi. Ini populasi berarti. Dengan standar deviasi populasi diketahui. Pada kalimat itu, sebetulnya itu nanti kalau ternyata kalimat populasinya hilang, Anda sudah harus tahu bahwa jika deviasi suatu standar deviasi diketahui, populasi ya, bukan sampel, standar deviasi populasi diketahui, maka Anda sudah bayangkan itu nanti menggunakan percobaan, ujinya adalah Z. Anda perhatikan di sini. Jumlah suatu produk rata-rata 200 buah per minggu dengan standar deviasi 16. Sudah tahu ya. Pada saat ini karena ekspansi pasar, metode produksi telah dipakai dan karyawan baru direkrut. Presiden Direktur ingin mengetahui apakah ada perubahan dalam produksi. Uji dilakukan selama 50 minggu dengan rata-rata sampel 203,5 dan memakai taraf signifikansi 0,01. Atau dengan tingkat kepercayaan 99%. Anda perhatikan kalimatnya ini. Bahwa Presdir ingin mengetahui apakah ada perubahan dalam produksi. Anda harus berpikir kira-kira H0-nya apa dan H1-nya apa. Ingat, pengennya tentunya dengan metode yang baru dan karyawan baru, maka produksinya harusnya lebih besar dari 200. Itu berarti ada perubahan berarti. Perubahan di sini menunjukkan bahwa jika produksinya lebih dari 200, maka itu dapat dikatakan ternyata berhasil, memang itu metode baru dan karyawan baru ternyata signifikan pengaruhnya. Apa benar dengan data ini? Kita lihat, perhatikan kalimat ini. Pertama, nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ini kendala pertama untuk Anda mengerjakan soal. Apa itu? Perhatikan, H0 mu sama dengan 200. Kemudian, H1 mu tidak sama dengan 200. Perhatikan kalimat di sini. Kata kunci telah berubah dan berbeda dari. Kalau yang namanya perubahan, itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Namanya juga perubahan. Bukan lebih baik loh ya, perubahan, hati-hati. Ini adalah perubahan. Dengan karyawan baru dan alat baru ada perubahan tidak. Kalau ternyata dia berubah, ya berarti dia lebih besar 200 atau malah justru kurang dari 200. Ternyata alatnya jelek, karyawannya ternyata buruk gitu masalah. Karyawan baru itu bisa lebih baik, bisa lebih buruk masalahnya. Atau sama. Alat juga demikian, bisa lebih baik atau lebih buruk atau sama. Artinya pernyataan H0 mu sama dengan 200 dan H1 mu tidak sama dengan 200. Perhatikan di sini salah Anda bikin H0 mu lebih kecil sama dengan 200 dan H1 lebih besar dari 200, berantakan semua samanya. Ya, oke. Sekarang langkah, pilih taraf signifikansi. Kalau di dalam soal sudah diketahui, ya sudah Anda masukkan apa adanya. Kalau tidak diketahui berapa yang wajar, saya sarankan kalau tidak diketahui gunakan 0,05. Ya. Kalau tidak diketahui yang paling umum digunakan 0,05 kecuali dinyatakan dalam soal. Boleh sih Anda bikin 0,1 boleh, 0,01 juga boleh. Cuma ini yang umum segini sebetulnya. Nanti kenapa penjelasannya di belakangnya. Kenapa 0,05? Ini kebetulan pakai 0,01 karena dinyatakan dalam soal. Udah kita terima aja, jangan dirubah. Lanjutan,
pilih uji statistika. Anda perhatikan, ujinya salah, berantakan semua. Maka digunakan Z. Karena apa? Sigma diketahui. Jadi Anda gunakan Z, itu jika memang standar deviasi atau variansi diketahui, atau jumlah data lebih dari 30 ke atas. 30 masuk. Itu Anda gunakan Z. Apakah boleh dengan menggunakan T kalau menanti pada 30? Boleh sebetulnya. Tapi nanti hasilnya akan mendekati Z. Oke, sekarang kita lihat. Nah ini, merumuskan aturan atau keputusan. Tolak H0 jika Z lebih besar daripada Z alfa per 2. Karena sisi kiri dan sisi kanan. Anda perhatikan, kita cari nilai dari titik ini adalah 0,005 dan ini 0,005, total 0,001. Jadi luas yang ada arsirnya itu adalah 0,005, sementara yang ini adalah 0,005, maka total adalah 0,01. Ditolak jika seperti ini. Nah, sekarang kita ingat, X rata-rata 203,5, mu tadi sebagai standar tadi 200 sebelumnya, sigma ada 16, jumlah data ada 50, maka kita dapatkan nilainya 1,55. Kita lihat Z pada 0,01 per 2, yaitu nilainya ternyata batasnya di minus 2,58 dan 2,58. Kita dapatkan harga mutlaknya lebih besar dari 2,58, tidak. Ternyata dia berada di dalam. Atau dengan kata lain, maka sebetulnya tidak ada perbedaan antara metode baru, karyawan baru dengan yang lama. Nah, jadi ternyata angka beda 3,5 tidak ada artinya. Hasil perhitungan Z sama dengan 1,55 tidak jatuh dalam daerah penolakan, sehingga H0 tidak ditolak, atau berarti Anda tidak menolak H0 atau menerimanya. Kesimpulannya adalah rata-rata populasi tidak berbeda dari 200, sehingga dapat dilaporkan ke Presiden Direktur. Dari sampel tidak memperlihatkan perubahan produksi atau tidak berbeda dari 200 per minggu. Jadi meskipun hasilnya 203, ternyata secara uji statistika dinyatakan ternyata itu adalah sama saja. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini. Ternyata titik ini berada di dalam, gara-garanya batasnya adalah ini. Kalau Anda rubah batasnya, bukan 0,1%, tapi 0,05%, maka akan berbeda lagi karena daerah yang berada di sini adalah 95% itu nanti. Dan Anda dapatkan itu nanti nilainya akan berbeda. Kalau Anda bikin lagi alfanya Anda perbesar, bisa jadi nanti Anda dapatkan batasnya berada di sini dan nanti ternyata dinyatakan berbeda. Jadi kesimpulannya, ternyata Anda menerima atau menolak ini, perbedaan ini tergantung pada level of significance atau level signifikansi. Itu sangat menentukan Anda bisa menerima atau menolak hasil. Nah, dari sini mungkin Anda jadi bertanya, Pak, kalau gitu gunanya buat apa? Kalau toh akhirnya ujung-ujungnya tergantung kita. Mau menolak atau menerima tergantung alfa. Baik, kalau Anda punya pikiran seperti itu, jawabannya adalah alfa secara umum itu biasanya diambil 0,05. Kenapa? Kalau Anda menggunakan 0,01, berarti Anda punya keyakinan tinggi bahwa Anda benar hasilnya. Data ini benar, hasil statistika ini benar, itu adalah dengan tingkat keyakinan 99%. Dalam beberapa hal, keyakinan yang terlalu tinggi justru orang tidak percaya masalahnya. Kalau terlalu tinggi bisa jadi ini bohong malah. Dan tidak percaya. Tapi kalau Anda bikin keyakinan yang rendah, taruhlah dengan keyakinan 60% dan ternyata masuk, orang tidak percaya juga. Karena apa? Anda sendiri nggak percaya, ngapain orang lain suruh percaya. Nah, atas dasar itulah, maka diambil suatu nilai diantaranya
yang nilai moderat itu adalah 95%. Itu yang paling umum. Atau alfa sama dengan 0,05. Itu yang paling umum. Dalam soal ini banyak 0,02, 0,01 ya biarin aja yang cuma soal. Nah, ini yang paling umum. Coba Anda perhatikan nanti pas pilkada atau pas pilpres, lembaga survei Anda perhatikan selalu menggunakan dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan margin of error adalah sekian, maka gitu kan. Tidak pernah ada lembaga survei yang berani mengatakan dengan tingkat kepercayaan 99,9%. Orang nggak akan percaya itu. Diketawain malah. Atau dengan tingkat kepercayaan 80%, nggak percaya lagi juga. Nah, itulah sebabnya nilai 95% adalah nilai moderat yang paling sering digunakan. Apakah 98%, 99% tidak pernah dipakai? Dipakai juga, terutama adalah untuk bidang-bidang kedokteran dan farmasi. Karena masalahnya apa? Nyawa masalahnya. Jadi ujinya itu adalah uji yang dengan menggunakan tingkat kepercayaan harus tinggi. Obat ini yakin manjur, itu harus. Itu makanya tingkat kepercayaan adalah 99%. Itu ininya ya, penyebabnya kenapa pengambilan tingkat kepercayaan antara teknik dan farmasi sering berbeda. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan, tidak masalah. Waktu masih ada, mungkin nanti saya tidak akan sampai jam ini. Ya. Kuliah kan sejam sebetulnya ya. Ya sudah, tidak apa-apa saya ini. Mungkin barangkali malah belum sampai pada tugas ya. Oke, sekarang Anda perhatikan. Soal sama. Lihat ini. Sekarang kita lihat. Dari contoh 1.